Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 STKIP Bina Insan Mandiri. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika. Dengan saya, April Bayanti, dengan NPM 1984-2017. Dan teman saya, Bulan Nur Melenia dengan NPM 1984-202008. dan teman saya satu lagi. Saya Sylvia Kadianti dengan NPM 1984-202011. Kami di sini akan menjelaskan tentang apa itu metode pembelajaran Jigsaw dan apa itu metode pembelajaran STAD. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang STAD. Apa sih itu STAD? STAD adalah model pembelajaran kooperatif yang memacu kerjasama siswa melalui belajar dalam kelompok yang anggotanya beragam baik dalam kemampuan akademik maupun latar belakang, agar terciptanya saling mendorong dan membantu satu sama lain dalam suatu sosial yang beragam untuk menguasai keterampilan yang sedang dipelajari. Kenapa sih kita harus menggunakan metode pembelajaran STAD? Karena tipe STAD mengajarkan siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar dan dapat berorganisasi serta bertukar pikiran untuk memecahkan sebuah masalah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sylvia Eka Adianti. Siapa sih yang pertama kali mengembangkan metode pembelajaran STAD? Metode pembelajaran ini pertama kali dikembangkan oleh Robert Slavic serta kawan-kawannya, di mana di Universitas Johns Hopkins. Kapan? Tepatnya pada tahun 1995. Untuk sintaks-sintaks selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Bulan Nur Melenia. Bagaimana sih sintaks dalam metode pembelajaran STAD? Poin pertama yaitu persiapan. Nomor 1, materi. Kedua, menetapkan siswa dalam kelompok. Ketiga, menetapkan skor awal. Keempat, kerja sama kelompok. Kelima, jadwal aktivitas. Poin kedua yaitu mengajar. Setiap pembelajaran dalam STAD dimulai dalam presentasi kelas yang meliputi pendahuluan, pengembangan, petunjuk praktis, aktivitas kelompok, dan kuis. Poin ketiga yaitu kegiatan kelompok. Kesatu, pada hari pertama kegiatan kelompok STAD, guru sebaiknya menjelaskan apa yang dimaksud dengan pekerjaan dalam kelompok. Yang kedua, guru dapat mendorong siswa dengan menambahkan peraturan-peraturan lain dengan kesepakatan bersama. Dan yang terakhir, guru melakukan pengawasan kepada setiap kelompok selama siswa bekerja dalam kelompok. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran Jigsaw. Apa sih metode pembelajaran Jigsaw? Metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang dengan memperhatikan keheterogenan, bekerja sama positif, dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Mengapa kita harus menggunakan metode pembelajaran Jigsaw? Agar meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompok lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aprilia. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang siapa sih yang mengembangkan metode pembelajaran Jigsaw. Yang mengembangkan metode pembelajaran Jigsaw adalah Elliot Aronson dan teman-temannya pada tahun 1978 di Universitas Texas dan kemudian diadaptasikan oleh Slavin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins. Untuk sintaksnya akan diterangkan oleh teman saya, Sylvia Eka Adianti. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sintaks-sintaks dalam model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, peserta didik dikelompokkan, masing-masing terdiri dari 4 orang. Yang kedua, peserta didik dalam tim mendapatkan materi yang sama dan membaca semua materinya.
Yang ketiga, tiap peserta didik dalam tim berbagi tugas untuk membagi materi atau subbab materinya. Yang keempat, anggota dari tim yang mendapatkan bagian materi yang berbeda bertemu dalam kelompok baru atau yang disebut dengan kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab mereka. Yang kelima, setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, tiap anggota kelompok kembali ke kelompok asalnya dan bergantian mengajarkan teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, tiap tim mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Yang ketujuh, guru memberi evaluasi mengenai presentasi kelompok mereka masing-masing. Dan yang kedelapan, guru memberikan penghargaan dan ditutup dengan kelompok mereka masing-masing. Ada Bu, belajar. Alhamdulillah ada semua ya? Ya Bu. Langsung saja, materi hari ini adalah tentang bangun datar. Pernah dengar bangun datar tak? Pernah. Bangun datar. Apa saja bangun datar yang kalian ketahui? Persegi panjang, segitiga, lingkaran. Pinter. Pertama persegi, kemudian persegi panjang, kemudian segitiga, dan lingkaran, dan lain sebagainya. Banyak ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang persegi apa saja? Keramik pinter. Persegi panjang. Meja. Papan tulis pinter. Segitiga. Atap rumah. Lingkaran. Roda pinter. Bangun datar. Pengertian dari bangun datar adalah merupakan suatu bentuk yang memiliki dua dimensi karena bentuknya hanya tergambar dalam koordinat sudut X dan Y. Yang pertama yaitu persegi panjang. Persegi panjang itu merupakan bangun datar yang memiliki dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Jadi antara ini dan ini sama panjang ya? Ya. Rumus luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Sedangkan rumus untuk mencari luas persegi sisi kali sisi. Rumus untuk mencari luas segitiga setelah kita mengetahui tentang rumus luas untuk mencari luas dan keliling bangun datar, setelah kita mengetahui tentang cara mencari luas dan keliling bangun datar, di sini Ibu mempunyai contoh soal. Ayo dibuka LKS-nya. Bawa LKS semua kan ya? Bawa. Ayo dibuka LKS-nya halaman 27. Halaman 27. Di situ ada contoh soal. Ada dua contoh soal ya? Ya Bu. Ada dua, kemudian kita bentuk kelompok menjadi dua kelompok. Berarti satu kelompok isi 3. Sekarang dibentuk. Di situ ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2. Dikerjakan di kertas. Kemudian nanti kalau memang ada kesulitan bisa ditanyakan langsung ke Ibu ya. Ya Bu. Persegi kan? Warna itu terlihat bersama dengan 25. Apakah sudah selesai? Sudah. Bisa semua ya? Ya, tanya apa? 1 hektar itu sama dengan berapa meter? 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter. Jadi kan ada hektar.
Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, satu anak pindah ke kelompok yang lain untuk menjelaskan yang tadi sudah didiskusikan. Saya langsung pindah. Langsung dijelaskan ke temannya. Ya. Diketahui panjangnya 20 maka sama dengan 20 kali 4. Jadi luas sama panjangnya sama dengan luas sampai 24. Jadi 20 dibagi 120 hasilnya 160 meter. Yang ditanyakan kan persegi, jadi luasnya luas itu kan bisa sisi kali sisi, luas sama dengan sisi kali sisi, dan luas sisinya 5 meter. 5 kali 5 sama dengan 2 meter. Setelah dijelaskan, sudah kalian? Sudah. Langsung pindah ke kelompok asal masing-masing. Ayo pindah. Setelah itu langsung didiskusikan ke depan kelas. Untuk yang pertama yaitu yang maju pertama untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Dibaca dulu soalnya. Pak Ahmad bekerja sebagai pembuat keramik berbentuk persegi. Ahmad membuat keramik dengan ukuran sisi 5 meter kuadrat. Berapakah luas keramik tersebut? Ya, Bapak, ini satu ini. Ya, terima kasih. Diketahui sisinya 5. Jadi bilang dari diketahui sisinya 5 untuk mencari luas, luasnya sisi kali sisi. Jadi 5 kali 5 sama dengan 25 meter. Setelah kelompok 1, kemudian kelompok selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan. Pak Subur memiliki sebidang kebun berbentuk persegi panjang dengan luas 2 hektar. Jika lebar kebun adalah 125 meter, tentukan panjang kebun Pak Subur tersebut. Diketahui luasnya 2 hektar. 2 hektar sama dengan 25 meter. Menjawab. Jadi diketahui luasnya 2 hektar sama dengan 25 meter. Untuk mengetahui panjangnya, rumusnya adalah luas dibagi dengan lebar. Luasnya 20 meter dibagi 125 meter, hasilnya adalah 160 meter persegi. Jadi panjang kebun Pak Subur tersebut adalah 160 meter. Betul ya, beri aplaus untuk temannya. Lanjut saja pelajaran ini. Semoga bermanfaat. Semangat ya. Jadi gampang ya tentang bangun datar tadi ya? Ya. Sudah paham cara mencari luas dan keliling bangun datar? Ya. Alhamdulillah. Sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar di rumah ya. Dan keluar rumah belajar di rumah. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sangat sekian untuk pertemuan hari ini. Sangat memuaskan. Jangan lupa belajar ya. Ya. Kami akhiri.
untuk pelajaran matematika hari ini? Siap. Selanjutnya, ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Persiapan doa. Berdoa mulai. Ibu absen dulu ya. Alivia Dea Aulia, Putri Andini, Cindy Ayu Fatika. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat, bilangan rasional. Masih ingat materi kelas 7 apa itu bilangan berpangkat? Masih ya? Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pembelajaran matematika dengan berdiskusi bersama teman sekelompok, siswa dapat menghitung operasi perkalian, pemangkatan, dan pembagian pada bilangan berpangkat bilangan rasional, menghitung operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bentuk akar, dan mengetahui sifat-sifat bilangan berpangkat bilangan rasional dan bentuk akar pada operasi hitung suatu bilangan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Nah, apabila materi ini dikuasai dengan baik, dipelajari dengan baik, maka akan bermanfaat nantinya untuk pelajaran kimia, fisika, dan lain-lain. Untuk memahami konsep bilangan berpangkat, di sini Bu Arin punya kertas hijau. Ada yang mau maju? Bantu Bu Arin. Jadi di sini ada kertas hijau akan dilipat oleh Alfi, dilipat jadi dua. Lalu sumbu simetrinya. Tahu ya sumbu simetri yang mana? Iya. Pada sumbu simetrinya nanti akan dipotong oleh Alfi. Setelah pemotongan pertama, di sini ada menjadi dua besar. Kita tulis dulu ya. Selanjutnya kertasnya ditumpuk, lalu dilipat lagi. Terus kita itu melalui sumbu simetrinya. Saya dihitung lagi jadi berapa? 4. Terus dilipat lagi. Dihitung lagi sekarang kertasnya jadi berapa? Jadi yang terakhir lipat lagi.
2 kali lipat dari pengguntingan pertama. Kalau pengguntingan ketiga, ini 2 kali lipat dari pengguntingan kedua. Nah, jika Bu Arin menggunting sebanyak N, maka di sini nanti akan berupa 2 kali 2 kali 2 kali sampai seterusnya sebanyak N. Nah, bentuk di samping ibu ini 2 kali 2 kali 2 sebanyak N ini merupakan perkalian berulang bilangan 2 yang disebut perangkatan 2. Nah, di sini bisa Ibu Arin tulis sebagai 2 pangkat N. Nah, bilangan 2 ini disebut bilangan pokok atau absis. Kalau pangkatnya ini biasa disebut sebagai eksponen. Gimana kan kita menjumpai perpangkatan? Ada yang pernah menjumpai perpangkatan? Gimana? Di buku. Selain di buku? Ada yang belum tahu? Kita bisa menjumpai perpangkatan di peta. Berupa skalanya. Ada untuk menyatakan diameter bumi, terus menyatakan diameter matahari, dan menyatakan diameter galaksi pasti, dan lain-lain. Nah, untuk mempelajari apa saja operasi bilangan berpangkat, silakan membentuk kelompok. Kelompoknya satu kelas dibagi 6 kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim yang beranggota 1. Asya Diana Abdul 2. Gadis Aryan 3. Mar'ah Abi 4. Siti Ayu 1. Operasi perkalian dengan basis yang sama. Operasi perkalian pada pemangkatan. 4,2 pangkat 2 kali 4 pangkat 3. Yang hasilnya 4,2 pangkat 5. 1/3 pangkat 2 kali 1/3 pangkat 5. Yang hasilnya 1/3 pangkat 7. Negatif 1/3 pangkat 3 kali negatif 1. Yang lain bisa tengah. Yang hasilnya negatif 1/3 pangkat 7. Setelah melengkapi tabel di atas, apakah yang kalian dapat mengenai operasi perkalian perpangkatan? Kita dapat memahami operasi perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama sehingga kita menjadi paham. Apakah aturan yang kalian dapat berlaku untuk operasi perkalian pada perpangkatan dengan basis yang berbeda? Sebagai contoh, 5 pangkat 2 5 pangkat 4 kali 2 pangkat 3
Tidak, karena tidak berlaku untuk bilangan yang berbeda. Kita dapat menyimpulkan bahwa eksponen yang terletak di dalam kurung dan di luar kurung ternyata dapat dijumlahkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Susah prosesnya? Udah bisa bagaimana? Siapa yang mau dapat penghargaan dari Bani? Saya. Tenang yang kelompok Bani. Teman-temannya ikut bangga loh. Teman-temannya ikut bangga. Kelompok ceria. Ibu kasih ke Tiga dong. tiga dong. Ceria, woi. Dari presentasi tadi hampir semuanya betul. Yang nomor 1 betul semua. Tapi kepleset ke yang nomor 2 ada tadi kelompok 3 itu memangkatkan suatu perpangkatan. R pangkat 4 dipangkatkan 3 itu hasilnya bukan R pangkat 7 tapi R pangkat 12. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu bentuk umum dari perpangkatan adalah X kali X kali X sampai X sama dengan X pangkat N. Untuk X-nya di sini X apa? Disebut apa? X pangkat X materi atau bilangan pokok. Yang N-nya adalah eksponen atau pangkat. Nah, untuk operasi perkalian dengan basis yang sama, X pangkat M kali X pangkat N sama dengan X pangkat M ditambah N pangkatnya dijumlahkan. Nanti gini. Memangkatkan suatu perpangkatan ini yang kelompok 3 tadi salah, ini dijumlah ya tadi ya. Yang benar itu kali X pangkat M dipangkatkan N, hasilnya X pangkatnya dikalikan. Kita salah guys. Memangkatkan suatu perkalian bilangan X kali Y pangkat N sama dengan X pangkat N kali Y pangkat N. Bisa ya yang ini ya? Bisa. Yang terakhir, pembagian pada perpangkatan X pangkat M per X pangkat N hasilnya X pangkat M kurangi N. Jadi kalau operasi perkalian yang nomor 1 tadi pangkatnya dijumlahkan. Kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Baiklah anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Silakan semua kelas dipimpin untuk berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Jangan lupa dibaca bukunya untuk pertemuan minggu depan. Selanjutnya adalah bentuk akar. Sekian yang dapat Ibu Arin sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf karena kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.